Selamat pagi siswa dan siswi SMPK Penabur. Hari ini kita akan belajar tentang kebugaran jasmani untuk mempertahankan kondisi tubuh dan meningkatkan derajat kebugaran fisik kalian. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sudah melakukan aktivitas fisik hari ini? Pastinya dengan protokol kesehatan ya teman-teman. Tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Kali ini kita akan belajar pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani itu sering disebut dengan kesegaran jasmani atau kesemaptaan jasmani. Kebugaran jasmani sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu physical fitness. Kebugaran jasmani atau kesegaran jasmani sangat erat kaitannya dengan aktivitas fisik. Mari kita simak pengertian kebugaran jasmani menurut dari pandangan ahli. Kebugaran jasmani adalah derajat sehat dinamis, seseorang yang menjadi kemampuan jasmani dasar untuk dapat melaksanakan tugas yang harus dilakukan. Selanjutnya, menurut Depdiknas, kebugaran jasmani adalah kesanggupan untuk melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Menurut Rusli Lutan, kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan tugas fisik yang memerlukan kekuatan, daya tahan, dan fleksibilitas. Selanjutnya, kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih dapat melakukan kegiatan lainnya. Dari berbagai pengertian kebugaran jasmani, dapat kita simpulkan bahwa kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti, serta dengan sisa tenaga yang dimiliki masih dapat menikmati waktu luang untuk kegiatan yang lain. Tingkat kebugaran jasmani seseorang dipengaruhi oleh makanan, usia, jenis kelamin, waktu istirahat, faktor genetika atau keturunan, serta dipengaruhi oleh aktivitas fisik yang dilakukan. Selanjutnya, kita masuk ke unsur atau komponen-komponen kebugaran jasmani. Yang pertama adalah daya tahan jantung dan paru-paru. Latihan yang akan kita ambil dari unsur kebugaran jasmani berikut adalah jumping jack. Bagaimana sih cara melakukannya? Nah, cara melakukan jumping jack yang pertama adalah mengambil posisi berdiri tegak. Yang kedua, posisi lengan di sisi tubuh dengan kaki dibuka selebar bahu. Yang ketiga, sambil melompat lengan bisa berada di atas kepala atau sambil menepukkan tangan. Yang keempat, melebarkan kedua kaki. Yang kelima, pendaratan seperti posisi awal, melakukan pengulangan, bernafas yang benar, dan melakukan variasi jumping jack. Manfaat dari latihan ini adalah yang pertama, menjaga kesehatan jantung, membantu menurunkan berat badan, meningkatkan koordinasi, menghilangkan stres, dan melatih pernapasan dengan baik. Unsur kebugaran jasmani yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang flexibility. Nah, latihan yang akan kita laksanakan dari unsur kebugaran jasmani berikut adalah sikap lilin. Cara melakukan sikap lilin yang pertama adalah berbaringlah terlentang dengan kedua tangan berada di samping badan dan pandangan menghadap lurus ke atas. Kemudian kaki dirapatkan supaya pada saat diangkat ke atas posisi badan tetap seimbang. Angkat kedua kaki lurus ke atas, jadikan kedua tangan sebagai penopang pinggang. Kemudian gerakan yang terakhir, yakni cara mendarat, kedua kaki harus tetap dalam keadaan rapat. Manfaat dari latihan ini adalah mengencangkan otot perut, juga melatih kelenturan otot pinggang dan punggung kamu.
Unsur kebugaran jasmani yang ketiga adalah kekuatan otot. Nah, latihan yang akan kita laksanakan pada unsur kebugaran jasmani ini adalah squat. Cara melakukan latihan squat yang benar adalah: yang pertama, awali dengan posisi berdiri tegak. Berdiri dengan kaki dibuka selebar pinggul. Turunkan tubuhmu sejauh yang bisa dengan mendorong punggung ke belakang. Tubuh bagian bawah harus sejajar dengan lantai dan dada harus dibusungkan. Saat kamu menurunkan tubuh, seperti ingin duduk atau jongkok, paha belakang memanjang di sendi pinggul dan memperpendek sendi lutut. Pada saat yang sama, otot punggung atas menegang yang membantumu mempertahankan batang tubuhmu tetap tegak sehingga punggungmu tidak berputar. Latihan ini adalah memperkuat otot, membakar kalori. Yang berikutnya adalah keseimbangan. Latihan yang akan kita lakukan pada unsur ini adalah sikap pesawat terbang. Cara melakukan sikap pesawat terbang adalah berdiri tegak, menaikkan salah satu kaki perlahan-lahan ke depan hingga ke belakang, merentangkan kedua tangan. Nah, inilah yang disebut dengan sikap pesawat terbang. Manfaat dari latihan ini adalah dapat melatih keseimbangan badan dan kaki, menguatkan otot yang ada di kaki saat menumpu berat badan. Unsur kebugaran jasmani yang kelima adalah kecepatan reaksi. Latihan yang akan kita lakukan pada unsur ini adalah lempar dan melangkap bola. Cara melakukan lempar tangkap bola yang pertama adalah sikap yang melempar, badan tegak, dan tangan ditarik ketika melakukan lemparan. Selanjutnya, yang menangkap, fokuskan pandangan kepada bola, berlarilah mengejar bola dan menangkap dan mengembalikan ke posisi yang melempar. Manfaat dari latihan ini adalah melatih kesadaran gerakan terhadap stimulasi yang diberikan, yaitu melempar dan menangkap bola. Berikutnya, melatih koordinasi sisi kanan dan sisi kiri tubuh, terutama anggota tangan. Yang ketiga, melatih kemampuan visual motorik. Yang keempat, melatih perhatian dan konsentrasi. Berikutnya, unsur kebugaran jasmani yang keenam adalah kelincahan. Latihan yang akan kita lakukan pada unsur kebugaran jasmani ini adalah shuttle run. Cara melakukan shuttle run itu adalah berdiri tegak di belakang garis start, fokuskan pandangan ke depan dengan posisi awalan, letakkan kaki kanan di depan dengan agak ditekuk dan berat badan ditopang ke kaki depan tersebut. Keempat, kaki belakang berada di belakang, bersiap untuk melakukan tolakan ketika berlari. Kedua tangan berada di samping badan dengan agak ditekuk. Ketika aba-abaya atau tembakan dibunyikan, segera menolak badan ke depan dengan menggunakan kaki belakang. Lari secepat mungkin ke titik yang dituju dengan mempertahankan fokus. Condongkan badan ke depan untuk mempercepat lari. Ketika kaki sudah menginjak garis titik yang dituju, segera balikkan badan dan kembali berlari ke arah tempat semula. Manfaat dari latihan ini adalah untuk menguatkan kaki dan melatih kesigapan. Unsur kebugaran jasmani yang ketujuh adalah daya ledak. Latihan yang akan kita lakukan pada unsur ini adalah lompat katak atau lompat ke depan. Bagaimana cara melakukannya? Ambil posisi berdiri atau setengah berjongkok dengan kedua kaki dibuka selebar bahu. Melompatlah ke depan dengan tinggi. Pastikan pendaratan lakukan dengan posisi squat. Melompatlah balik ke belakang untuk berada pada posisi awal. Ulangi gerakan melompat ke depan serta belakang sampai set terselesaikan.
Manfaat dari latihan ini adalah untuk menguatkan tenaga dan kekuatan tubuh di bagian bawah, khususnya otot paha depan atau otot quadriceps. Nah, itulah 7 unsur kebugaran jasmani beserta latihannya yang bisa dilakukan di rumah masing-masing supaya kita tetap sehat dan meningkatkan derajat kebugaran jasmani kita saat pembelajaran jarak jauh seperti ini. Lakukanlah latihan ini secara rutin di rumah kalian masing-masing dan ajaklah keluarga di rumah untuk juga melakukan latihan bersama-sama. Dan jangan lupa, tetap makan makanan sehat untuk melengkapi hasil latihan kalian. Tuhan memberkati.